Kak, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jawab Andre dengan serius. Bagus, kalau begitu mari kita bicara tentang Bonita. Aku sudah membaca surat kabar dan melihat video online. Teman lamamu ini pasti memperlakukanmu dengan baik. Dia cukup manis. Andre tidak bisa menahan senyumnya. Dia tidak berterus terang dan penuh kebenaran. Andre berhenti. Dia tiba-tiba menyadari, sudah 1 hari penuh sejak rumor tersebut dimulai, tetapi dia belum mendengar kabar dari Bonita sama sekali. Rumormu saat ini menyebar dengan sangat cepat, sudah sepantasnya kamu keluar dan melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Aku dengar dia tidak punya ayah yang sangat penyayang. Jangan biarkan nona muda ini berbicara mewakilimu dengan polos. Ketika dia tidak memiliki siapapun yang melindunginya. Memikirkan cara Dion menyiksa Bonita, Andre tiba-tiba meletakkan mangkuk di tangannya dan mengambil jaketnya saat dia berjalan keluar pintu. Kak, aku akan keluar sebentar. Alexa tahu kemana dia pergi, jadi dia tidak menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pada dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang harus dialami sendiri, sebelum mereka dapat mengetahui apa yang paling cocok untuk mereka. Andre telah sepenuhnya mengabaikan masalah Dion. Sekarang dia memikirkannya, dia belum bisa menghubungi telepon Bonita dan dia belum membalas pesan apapun, Dion pasti marah padanya. Jadi, dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju rumah Bonita. Namun, ketika dia tiba, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kunci rumah, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memanjat salah satu dinding. Bonita tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat Andre dalam situasi seperti ini. Dia juga tidak membayangkan pria itu akan memanjat pipa dan mengetuk jendelanya. Apakah kamu gila? Turun kembali, itu berbahaya. Apakah kamu terkunci di sini? Andre bertanya sambil berpegangan erat pada pipa. Apakah kamu ingin pergi? Aku bisa membawamu keluar dari sini. Bonita memandang dengan hati-hati ke pintu dan kembali keluar jendela. Tidak, saya tidak bisa pergi. Pahlawan Bonita pernah memanjat tembok asrama sekolah. Sekarang setelah kamu dewasa, apakah keberanianmu menyusut? Kalau aku kabur seperti ini, kartu kreditku akan dipotong. Melihat ekspresi cemas di wajah Bonita, Andre tertawa, saya tidak memahamimu. Bagaimana kamu bisa khawatir tentang kartu kreditmu di saat seperti ini? Kamu akan baik-baik saja, kamu bisa tinggal di rumah saya tempat. Kamu ingin tinggal bersamaku, apa yang kamu pikirkan? Saat ini aku tinggal di rumah keluarga Geraldine. Andre mulai kehilangan cengkeramannya sehingga dia mulai mendesaknya, cepat keluar dari sini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bonita berpikir sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan keluar jendela. Faktanya, dia lebih gesit daripada Andre. Andre tercengang. Sulit membayangkan pewaris berharga seperti Bonita bisa memanjat tembok dengan mudah. Dion jelas telah berusaha keras untuk mengajarkan etiket yang baik kepada Bonita. Sayangnya, monyet kecil itu terlalu menikmati kebebasannya. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya berlari keluar dari gerbang utama dan menaiki mobil Andre. Saat pintu ditutup, mereka tertawa terbahak-bahak, itu cukup mengasyikkan. Saya tidak pernah mengira kemampuan saya masih begitu bagus. Apakah ayahmu memukulmu? Andre memperhatikan luka di tubuh Bonita, meskipun dia berusaha keras menyembunyikannya. Aku sudah lama tidak bisa ditembus, kata Bonita sambil menunjuk dadanya. Dia kemudian mengganti topik pembicaraan, jadi, kita akan pergi kemana? Kemana kamu mau pergi? Andre bertanya balik. Bagaimana kalau kita mengunjungi sekolah dasar kita? Tidak, ini memalukan, kata Bonita sambil melambaikan tangannya. Bonita, jujurlah padaku. Setelah melarikan diri, jika kamu kembali ke rumah, apa yang akan ayahmu lakukan padamu? Andre menyadari kebenaran di balik senyuman Bonita.
Dia yakin dia akan terluka lagi. Itu sebabnya dia langsung berkata, "Jangan coba-coba mengabaikanku. Katakan yang sebenarnya." Melihat keseriusan di wajah Andre, Bonita merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Bagaimanapun juga, aku adalah putrinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Andre meraih pergelangan tangan Bonita dan menyingsingkan lengan bajunya hingga memperlihatkan memar biru dan luka merah di lengannya. "Ayahmu selalu menjadi pria yang kejam. Semua orang di sekolah tahu tentang ini. Namun, saya berpikir, setelah bertahun-tahun, dia akan berubah. Jangan membuat keributan besar. Aku baik-baik saja," kata Bonita sambil menarik lengannya. "Sudah bertahun-tahun, pernahkah kamu berpikir untuk meninggalkan ayahmu? Aku harus mengesampingkan kebencianku dan menganggap bahwa dia adalah ayahku. Aku tidak bisa berdiam diri ketika wanita itu menipu ayahku atas seluruh kekayaannya." Bonita akhirnya memberikan tanggapan yang serius. "Namun, aku bertanya-tanya setidaknya sekali sehari apakah aku harus melarikan diri dan pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenalku, sehingga aku bisa menghabiskan beberapa hari menjalani hidupku sendiri." Andre memahami rasa sakitnya, jadi dia langsung menyalakan mobil dan mengantarnya ke rumah sakit swasta. "Jangan berpikir untuk pergi kemanapun untuk saat ini. Coba saya lihat berapa banyak luka yang kamu alami terlebih dahulu. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Meskipun itu sesuatu yang kecil." Kali ini, Bonita tidak bertahan. Dia tahu, tidak mungkin dia menolak Andre saat ini. Jadi, dia mengizinkan dokter untuk memeriksanya sesuai kebutuhan. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa dokter akan mendekati Bonita dan menanyakan hasilnya. "Siapa yang begitu kejam hingga melakukan ini padamu? Kamu memiliki lebih dari 50 luka baru dan lama jika digabungkan." "Lebih dari 50. Andre terdiam karena terkejut. Meskipun dia mengira wanita itu terluka parah, dia tidak menyangka akan seserius ini. Lebih dari 50. Betapa kejamnya seorang ayah jika memperlakukan putrinya sendiri sedemikian rupa? Meski semuanya luka luar, tubuh kita hanya terbuat dari daging dan darah. Dokter, bisakah kamu meresepkan obat untuknya?" Andre mengerti bahwa dokter itu terkejut. Lagi pula, jika dia masih anak-anak, itu akan masuk akal. Tapi dia sudah dewasa, apakah dia tidak tahu bagaimana membalas ketika dipukul? Namun, meskipun orang lain tidak mengerti, Andre sangat menyadari bahwa Bonita tidak punya pilihan lain. Itu sebabnya dia menyela. Dokter menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. "Pasien perlu istirahat dulu." Selama ini, Bonita mencari ke tempat lain atau berpura-pura memainkan rambutnya. "Berhentilah bertingkah, aku tidak akan menanyaimu. Namun, karena kita adalah teman sekelas lama, aku tidak bisa duduk diam. Apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan ayahmu agar tidak menyentuhmu lagi? Kau tahu betapa buruk emosinya. Kasus kekerasan terburuk adalah ketika dia memukulku begitu keras, hingga aku kehilangan kendali atas isi perut dan kandung kemihku," kata Bonita sambil tersenyum tipis, seolah-olah orang yang dia bicarakan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia kehilangan kendali atas usus dan kandung kemihnya. "Ini sungguh di luar dugaan. Sudah berkali-kali aku mengambil pisau dan mencoba membawanya ke kubur bersamaku. Tapi, aku gagal." Pada saat ini, Bonita menceritakan kisahnya dengan lembut, sementara Andre berdiri di samping tempat tidurnya dengan tangan disilangkan. "Ngomong-ngomong, sebaiknya kamu mencari tempat untuk menyembunyikanku. Jika skandal lain terjadi, hidupku akan menjadi lebih sulit." "Tidak ada gunanya bersembunyi," kata Andre sambil mengusap dagunya. "Apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, istirahatlah." Andre duduk di sofa di kamar. Dia punya beberapa pemikiran yang harus dilakukan. Dengan tiba-tiba mencampuri kehidupan orang lain, akibat apa yang akan terjadi? "Aku tidak bisa tidur.
Bisakah kamu menonton Stupid bersamaku lagi? Pianis masih tayang di bioskop, jadi belum online. Andre tidak menanggapi. Sebaliknya, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menelepon Alexa. Apakah kamu menemukannya? Alexa bertanya. Ya, Kak. Aku seharusnya kembali ke Amerika besok, tapi sepertinya aku belum bisa pergi. Aku ingin membantu Bonita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.